Wabarakatuh. Peserta didik kelas 12 IPA 2 yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak hanya ingin mengulang materi pembelajaran yang sudah kita bahas di hari Senin kemarin, tanggal 7 September 2020. Ya, mungkin kemarin ada beberapa kawan kalian yang tidak sempat mengikuti Zoom meeting atau juga ada yang terlambat sehingga ada bagian yang belum jelas. Ya, pada kali ini Bapak ingin memperjelas kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya ya mengenai kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Ya, sebelumnya Bapak tegaskan sekali lagi bahwa teks cerita atau novel sejarah adalah novel yang menceritakan peristiwa atau kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Jadi harus dibedakan di sini antara teks sejarah dengan teks cerita atau novel sejarah. Kalau teks sejarah ini sifatnya fakta, mutlak fakta ya, misalkan peristiwa 30 SPKI atau peristiwa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu mutlak sejarah yang sifatnya fakta mutlak ya. Tetapi teks cerita atau novel sejarah ini adalah cerita yang bersumber dari peristiwa masa lalu, kemudian dikembangkan kembali oleh imajinasi pengarangnya. Ya, jadi ada pengembangan imajinasi dari pengarangnya di sini. Tapi ide ceritanya tetap peristiwa masa lalu. Ya, baiklah, kita langsung saja masuk dalam kebahasan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, di sini ada kata prajurit ya. Prajurit pada kalimat A. Nah, ini menunjukkan pasukan yang ada pada zaman kerajaan. Artinya sudah berlalu atau zaman dahulu. Nah, B, dalam banyak hal Gajah Mada. Nah, ini adalah nama tokoh ya, nama tokoh yang juga menandakan kata yang bermakna lampau, artinya tokoh zaman dahulu. Lanjut bagian yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal. Kronologis artinya berurutan. Nah, temporal artinya ada kelanjutan. Kita lihat di sini penandanya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Sebenarnya masih banyak ya, ada selanjutnya atau yang menunjukkan waktu kronologis, saat itu ya, saat ini, ketika. Nah, itu menunjukkan konjungsi kronologis juga. Kita lihat contohnya. Nah, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, setelah artinya ada urutan peristiwa ya. Lanjut B, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Nah, sejak ini menunjukkan waktu ya. Sejak sekarang berarti mulai dari sekarang, atau juga masa lalu ya, sejak kecil atau sejak saat itu. Nah, ini berarti waktunya telah berlalu. Nah, 3, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kata kerja material itu ya menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas dari tokoh itu. Nah, kita lihat pada teks ini ya, kutipan teks cerita sejarah ini. Nah, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Nah, bersimpuh di situ merupakan kata kerja material karena ada aktivitas di situ. Nah, selanjutnya ada kata menerima, menangis, ya, menggenggam. Nah, itu merupakan kata kerja material karena ada aktivitas yang dilakukan. Ya, contoh lain, misalkan Ulpaida membeli buku di toko Andi, misalkan.
Nah, membeli itu merupakan kata kerja material karena menunjukkan aktivitas. Lanjut 4, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Nah, penandanya di situ kata mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Nah, kita lihat di situ, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syekh Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Nah, menurut, ya, jadi kalimat tak langsung ini orang kedua menceritakan kepada orang ketiga. Artinya sudah bukan tokoh itu lagi yang berdialog, tapi orang kedua menyampaikan ke orang ketiga. Nah, sama di bagian B juga menyatakan. Nah, 5, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, kata kerja mental. Nah, misalkan merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, menganggap. Nah, sebaliknya kata kerja mental ini adalah sesuatu yang dipikirkan, bukan sesuatu yang dilakukan. Beda halnya dengan kata kerja material tadi, sesuatu yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan. Nah, kata kerja mental ini sifatnya sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, contohnya Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Nah, sependapat di situ merupakan sesuatu yang dipikirkan. Atau contoh lain, misalkan Ismi menginginkan kuliah di Surabaya. Nah, menginginkan di situ adalah sesuatu yang dipikirkan atau kata kerja mental. 6, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Nah, dalam teks cerita, baik itu cerita sejarah atau novel sejarah, cerpen dan seterusnya, ya tentunya ada dialog tokoh ya untuk menemukan atau menentukan apakah itu kalimat langsung atau tidak. Ini sangat mudah karena ada penanda petik ya, petik ganda. Nah, kita lihat di situ mana surat itu. Nah, ini menunjukkan dialog tokoh atau juga kalimat langsung. 7, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Nah, kita lihat di sini ada pada kata, nah dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Nah, ada sifat wibawa di situ. Nah, di bagian akhir, nah, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, ini menunjukkan sifat Gajah Mada yang begitu berwibawa dan juga tegas ya. Lanjut, makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya. Nah, di situ ada kata terpukul hatinya. Ini merupakan makna kias. Artinya ada makna lain di balik makna kata tersebut. Ya, terpukul hatinya bukan berarti hatinya dipukul gitu ya, tetapi sangat sedih. Nah, yang kedua, tulang punggung bukan berarti tulang belakangnya, tetapi sebagai sandaran atau sumber kekuatan atau penopang. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Nah, bukan berarti Gajah Madanya menjadi es ya, tetapi maksudnya adalah diam saja. Nah, contoh lain, Kaila berada di kaki gunung Bromo. Nah, kaki gunung di situ bukan berarti gunungnya punya kaki, tetapi Kaila berada di sekitar atau di lereng Gunung Bromo. Nah, selain menggunakan kata
atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa. Nah, ini silakan nanti bisa kalian baca sendiri. Kita lanjutkan nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nilai moral atau etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nah, nanti di dalam teks sejarah bisa saja ada tokoh yang menggambarkan moral baik, ada juga yang menggambarkan moral buruk. 3. Nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Ya, jadi dalam teks cerita sejarah juga terkandung nilai-nilai agama. Misalkan ada ritual ibadah di situ. Ya. Lanjut, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Ya, jadi hubungan antar tokoh, antara si A dengan si B dalam cerita itu seperti apa. Nah, ini nilai sosial. Nah, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah cerita atau novel sejarah, pasti akan ada hiburan atau juga gambaran imajinasi yang bisa kita rasakan, ya, seolah-olah kita berada pada zaman yang diceritakan dalam novel sejarah itu. Nah, di sini ada kutipan cerita sejarah Pangeran Diponegoro. Ya, selanjutnya nanti bisa kalian baca sendiri materinya. Silakan bisa dilihat di Google Classroom untuk materi cerita atau novel sejarah. Demikian dulu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.